Fauna dari Universitas Terbuka dengan jurusan agribisnis. Baik, saya akan mewawancarai dengan Abang siapa, Mas? Bang Fahri. Iya. Ini gimana sih Bang cara identifikasi termasuk utama kecambah, tanah, pupuk, dan kualitas serta strategi menjaga kualitas dan ketepatan waktu pasokan bahan-bahannya? Dari pemasukan bibit ya, pemasukan bibit itu ketepatan waktunya sebenarnya nggak bisa kita tepatkan, soalnya kita kan pesan dulu tuh campaknya datang, misalnya kayak tahun depan tuh kita harus sudah memprediksi menjadwalkan, misalnya tahun depan kita dapat 40.000 gitu, maunya datang 2 kali. Kita nggak bisa datang, misalnya kita masukkan laporan itu di akhir tahun ini, terus mereka terima pastinya di awal tahun kan mereka butuh proses tuh pembuatan benih, dalam jangka 3 bulan mungkin butuh proses untuk jadi benih. Nah, itu jadi nggak bisa kita memastikan itu kita pesan hari ini datangnya hari ini, nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu. Berapa lama biasanya tuh Bang? Biasanya rata-rata ya kita kan pembibitan resmi dari OSS langsung biasanya 3 bulan sampai 6 bulan ya. Paling lama 6 bulan Paling lama 6 bulan. Itu misalnya online. Itu kan untuk pemesanan bibit itu kan harus ada izin nih. Iya. Kita lembaga resmi, lewat izinnya dulu KBLI, ada semuanya online lewat OSS tadi kan, kita salurkan OSS, terus nanti buat kerjasama. Kita kan fokus di Sriwijaya tuh. Nah, jadi ya kita pesan dulu online gitu. Untuk ini tadi apa tuh pengadaan polybag ya, kita kan dekat sama kota tuh Bengkulu, jadi ada salah satu toko untuk pupuk sama bahan-bahan kayak polybag itu, misalnya kita pesan hari ini besoknya udah bisa diantar mereka. Nggak kayak ini ya bibitnya. Untuk tentang proses internal pembibitan, pengaturan kualitas bibit dan upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya serta tenaga kerja. Itu untuk meningkatkan kualitas, yang pertama kita memang menjaga barangnya, misalnya pemupukan kita memang terjadwal pemupukannya, penyemprotan hama, terus tuh penyemprotan apa ini rumput atau apa kan memang terjadwal. Untuk efisiensi tenaga kerja kita kan untuk kedepannya kita kan punya rencana untuk pakai metode selang drip. Itu nanti kayaknya lebih efisiensi, misalnya 10.000 itu cuma butuh 1 orang tenaga kerja, tapi untuk sekarang kita masih pakai manual. Menyiram manual. Jadi untuk efisiensinya untuk sekarang itu kalau hari hujan 1 hari kan nggak memungkinkan tenaga kerja kita untuk bekerja, misalnya merumput nggak bisa, untuk meracun nggak bisa. Jadi ya gitu, diusahakan dulu gitu aja paling. Selebihnya kalau hari cuaca panas, cuaca bisa untuk kerja ya kerja terus. Biasanya kalau di itu tuh disemprot tuh berapa kali? Apa rumput? Iya. Untuk rumput Minggu sekali berarti lebih. Tergantung racunnya ya. Kalau racun kontak biasanya 3 minggu sekali. Tapi kalau udah gede-gede kayak gini kan nggak bisa lagi nyemprot tuh. Jadi otomatis manual tuh di rumput semua pakai hari gitu. Satu. Kalau untuk cara pengiriman bibit ke pelanggan itu langsung penyaluran atau distributor. Terus tuh kriteria pemilihan mitra dan jasa pengiriman serta upaya menjaganya kondisi bibit itu. Kita kan rata-rata langsung ya untuk ke mitra itu ya adalah 1 atau 2, jumlahnya juga nggak cukup karena permintaan petani kita mintanya langsung juga banyak. Kita utamakan di daerah sekitar sini, jadi untuk mitra itu cuma sedikit. Untuk jasa distribusi kita tergantung lagi, kembali lagi. Kalau petaninya tadi kan datang sendiri tuh, ini petani lihat bibitnya sendiri, pesan bibitnya sendiri,
pas keluar label mereka bawa mobil sendiri gitu. Dan juga kalau dari kita misalnya konsumen minta distribusi, kita yang menyalurkan, ya otomatis pilih kita kan pakai orang sekitar sini juga, orang sekitar sini yang memang kita percaya gitu, yang nggak bakal ngurangi bibit, apa yang nggak ugal-ugalan gitu. Gimana sih cara abang fokus pada identifikasi mitra penjualan bibit modelan kerjasama atau serta frekuensi komunikasi untuk menjamin ketersediaan produknya itu? Gimana ya, kalau untuk menjamin ke apa kualitas produk, jumlah produk itu kita nggak bisa ini ya memastikan misalnya ini datangnya 20.000, itu kan ada tingkatan kelainan mungkin atau kena jamur atau apa kan, nggak bisa. Jadi dari awal kita kedatangan bibit itu mereka kan udah pesan tuh, jadi udah kita catat, untuk kalkulasinya kita hitung kan berapa yang memang nggak bisa dijual, yang bisa dijual. Nanti kan ada ini lagi pemilihan lagi dari dinas terkait pengawasan kan, pengawasan mutu benih gitu. Nggak bisa kita memastikan itu berapa jumlahnya yang bisa Nggak dijual, nentu berarti ya? nggak nentu. Itu gimana sih cara menggali target pembeli, kayak petani itu cara memahami kebutuhan dan jadwal tanam mereka serta menganalisis penerimaan pemasok atau keluhan pelanggan itu gimana caranya? Kalau puasan Iya, puasan atau terus pemasukan atau keluhan-keluhan dari pelanggan tuh gimana caranya? rata-rata ya untuk sekarang, karena kan kita benihnya memang udah diseleksi itu, udah di beberapa kali pengawasan dari kecamatan datang per 3 bulan, terus untuk sertifikasi, terus nanti lagi pas pemelabelan naik ke mobilnya kami seleksi lagi kan, otomatis rata-rata ya dari udah berdirinya CP ini, pembibitan ini, kayaknya belum ada yang komplain apa bibitnya kelainan mungkin atau apa, kayaknya belum ada. Jangan sampai ada pokoknya. Iya. Untuk alat transportasi yang sering digunakan itu apa, kayak apa itu, terus tuh dampak biaya transportasi terhadap keputusan ini apa? Keputusan transportasi deh. Iya, untuk alat transportasinya yang sering digunakan untuk ngantar Rata-rata bibit ini ke ke billboard petani. gitu ya. Kita kan ini bibitnya 1 meter, Iya, 1 meteran kan, tinggi. 1,20 lah ya kan, otomatis kita lihat dulu kalau jumlahnya banyak mau dikirim kita pakai truk, kalau jumlahnya cuma di bawah 200 itu pakai pickup bak terbuka kita rata-rata, nggak pakai bawa mobil box, enggak. Nah nanti panas jadi berpengaruh sama batangnya, pertumbuhannya nanti. Sering nggak bang ada kerusakan gitu pas lagi perjalanan? Sering juga sih, adalah 1-2, tapi kalau untuk kita mensiasatinya, untuk misalnya ada yang satu kan yang rusak, itu kan memang ada lebih dari kita, misalnya pembelian 500 tuh. Untuk mensiasati ini Takut keterusakan kayak rusak gitu. 1 atau 2 nanti memang itu Emang dilebihin berarti memang dari dilebihin untuk misalnya ada rusak, kalaupun itu ini sampai ke sana apa tuh bagus semua ya itu bonusnya dari kita gitu. Jadi nggak dibawa lagi ke sini. Nggak bawa lagi. Terus kalau mengatasi kendala pengiriman kayak cuaca jelek atau jalannya rusak atau itu bibit yang rusak, itu kayak gimana? Atau yang hilang lah bibitnya? Seandainya ya kita nggak tahu ya bang, tiba-tiba dikirim 500 sampai situ tinggal 400, itu gimana Ya. cara? Itu sebenarnya ada oknum ya, Iya, kadang-kadang kan ini kan kita petani kadang-kadang kan rata-rata nih, rata-rata petani ambil sendiri ke sini, jadi kita tanggung jawabnya kalau dari kita kan mereka kan bawa mobil sendiri itu, kita tanggung jawab sampai ke atas mobil aja.
nggak sampai ke lokasi mereka kan, kami nggak tahu medannya, kecuali mereka menyewa jasa kami, jasa transportasi dari kami yang memang dipercayakan dari kami. Karena ada rusak nanti, Iya, Mas, itu kan Heeh, kita udah ya, tahu tadi itu kan jalankan. tanggung jawab kita Iya. kan gitu. Seperti itu berarti ya. Iya. Ada nggak sih bang penggunaan teknologi atau kayak GPS untuk manajemen stok dan pengiriman serta rencana inovasi baru kayak misalnya sistem pesan atau pelacak online? Mm-mm. Apakah ada juga inovasi lain yang abang kembangkan selain yang disebutkan tadi? Eh, Sementara ini kita paling menggunakan GPS untuk supaya konsumen kita tahu kan Iya, daerah di kita mana. di mana letak pembibitan kita. Terus untuk aplikasi, mungkin penjualan kami masih lewat Facebook, paling lewat WA, M2M. Terus kalau untuk misalnya aplikasi-aplikasi Shopee atau penjualan lain kayaknya belum ada, karena untuk sekarang aja kita sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar aja udah kewalahan ya. Apalagi kalau tambah pesan online Pesan kan. online nanti kan mintanya ke luar kota lah, luar provinsi lah, ya kan masih. Pokoknya kita lebih fokus ke masyarakat sekitar sini dulu. Terus gimana sih proses pengatur jadwal agar pengirimannya ke tepat waktu, strateginya optimal atau lebih hemat, penyelesaian pengiriman saat terjadi fluktuasi permintaan atau musim tanam? Untuk musim tanam, kita tidak menyesuaikan, soalnya kan musim tanam itu rata-rata kalau musim hujan ya, Iya. musim hujan petani beli kayak gitu. Enggak kayak gitu, kita ini kan dari awal tadi udah dijelaskan bahwasanya dari kecambah bibit itu sampai itu udah ada yang mesan. Jadi kita nggak menyesuaikan, petani ini udah siap lahannya, udah siap tanam, kita kan baru bibit baru sampai misalnya, mereka udah mau nanam kan nggak bisa tuh. Kita kan ada prosesnya, pembesaran, pengawasan bibit, jadi otomatis petaninya yang menyesuaikan kita gitu. Untuk keterlambatan pengiriman, rata-rata misalnya cuaca hujan 1 hari full, otomatis yang naikkan semuanya nggak bisa kerja tuh, otomatis diundur hari berikutnya. Untuk jalan becek atau jalannya jelek itu ya balik lagi ke yang ini, yang jemputnya petaninya sendiri atau kami. Itu seberapa besar dong sih bang faktor pengiriman memengaruhi kepuasan pembeli? Sebenarnya kalau bibit sawit kita kan ada metodenya tuh, maksudnya untuk penyusunan bibit biar enggak rusak itu ada. Oh, nggak langsung ditaruh-taruh aja nih. Enggak gitu. Pertama kita susun satu-satu di bagian depan, terus kita miringkan. Jadi untuk kerusakan itu mungkin di bawah 5% ya. Berarti nggak ditumpuk-tumpuk gitu bang, nggak di bawah terus ditumpuk lagi ke atas. Ditumpuk. Tapi memang ada pengaturan, ibaratnya Pengaturannya nggak langsung ditumpuk-tumpuk enggak, aja enggak, nggak. enggak kayak gitu. Ada ininya, waktu prosesnya memang kalau kami biasa awal. Baik bang, makasih ya itu saja yang dapat